Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat 9. Demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih, Lo-ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering mendengar satu kalimat pendek ini, jodoh itu di tangan Tuhan. Dan kita bilang kalau jodoh terbaik itu datang dan bersumber dari Tuhan. Tuhan yang akan atur dengan siapa kemudian kita akan berjodoh. Itu sebabnya kita bilang yang terbaik pasti datang dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan jodoh, Tuhan memberikan pasangan yang dipandangnya baik bagi kita. Sampai sekarang hal seperti itulah yang kita pahami. Kalau kita sudah bertemu dengan perempuan, laki-laki yang sudah kita taksir, lalu kita sudah membuat satu tekad untuk ke jenjang yang lebih serius, pasti kita bilang, dialah jodoh terbaik yang datang dari Tuhan. Memang dalam mencari pasangan atau jodoh itu manusia punya paling tidak 3 kriteria, yaitu bobot, bibit, dan bebet. Orang tua pun pasti cenderung memilih dalam urusan jodoh ini, dalam urusan pasangan ini, karena memang memilih pasangan hidup itu adalah bagian penting dalam perjalanan rumah tangga dan keturunan. Maka banyak orang, banyak pendapat dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat supaya menyarankan memilih pasangan atau jodoh yang terbaik. Bukan pasangan atau jodoh yang asal-asal ada. Kalau dikatakan soal bobot, itu menyangkut kualitas diri dari calon pasangan kita ini. Baik secara lahir maupun batin. Bagaimana keimanannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pekerjaannya, kecakapan dan perilakunya. Kalau bibit asal-usul atau garis keturunan keluarganya. Jelaskah latar belakangnya, dari mana, keturunan siapa? Seperti itu. Baru yang berikut bebetnya, bagaimana caranya, cara berpakaiannya, bagaimana dia menampilkan dirinya, itu menjadi gambaran dari orang tuanya atau menunjukkan gambaran siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka banyak pertimbangan untuk memilih pasangan. Karena apa? Karena harapan kita supaya tidak gagal
dalam hubungan rumah tangga dan dalam hubungan keluarga. Dan menurut yang kita ketahui juga, pernikahan dalam orang Kristen itu adalah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mempersatukan pernikahan itu. Karena itu kita tidak mau hubungan keluarga kita, pasangan kita, rumah tangga kita menjadi kandas di tengah jalan. Karena kemudian tidak cocok atau tidak dapat sepaham, seia sekata dengan pasangan kita. Maka kalaupun banyak pertimbangan sebelum ke jenjang yang serius, memastikan jodoh atau pasangan, saya katakan itu adalah hal yang wajar. Untuk menentukan pilihan kalau banyak pertimbangan itu hal yang wajar. Karena kita mau rumah tangga, yang mau kita bentuk itu adalah rumah tangga yang berdamai dan baik. Terlebih di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan itu tadi sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman hari ini dalam Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat 9 ini. Sebab di sini Tuhan memerintahkan supaya seorang nabi yang bernama Hosea mengawini perempuan sundal. Kok Tuhan perintahkan seorang nabi mengawini perempuan sundal atau pelacur? Apa kata orang? Lalu kita bilang, apa kata dunia? Kita yang selama ini berdoa, ya Tuhan berikan jodoh terbaik. Berikan pendamping pasangan hidup yang terbaik. Yang seiman, seia sekata. Yang bisa saling mendukung. Yang paham, mengerti pelayanan. Yang bisa mendukung aku dalam melakukan tugas dan misimu. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang, memerintahkan supaya Hosea itu mengawini seorang perempuan sundal. Seketika, yang kita pahami tadi, kayak runtuh. Tidakkah itu melanggar perintah Tuhan sendiri untuk menikah dengan perempuan sundal? Dalam bahasa Batak disebut si babi jalang. Bukankah itu melanggar ataukah bukankah itu merusak moral dari seorang hamba Tuhan, dari seorang nabi, jika dia mengawini seorang perempuan sundal? Bukankah persoalan malah bertambah rumit kalau seorang nabi itu menikah dengan perempuan dalam tanda kutip tidak benar? Orang tua saja tidak mau kalau anaknya menikah dengan perempuan sundal. Kok Tuhan malah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang sundal? Sekilas, Tuhan seperti sudah tidak benar lagi. Tetapi ingat, itu pun semua dilakukan oleh Tuhan karena perilaku dan karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Benar-benar sudah meninggalkan jalan Tuhan. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah mencampur adukkan kepercayaan mereka. Bahkan mereka sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan dalam kehidupan keberimanan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Hal ini terjadi karena ketika Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam II, secara politik, secara ekonomi, secara perdagangan, mereka sangat sejahtera. Sangat aman, sangat stabil, sangat mantap kehidupan mereka kala itu. Menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk dalam hal ini adalah bangsa Fenisia, yaitu negara utara sepanjang Mediterania kala itu. Dalam perdagangan antara Israel dan Fenisia ini yang sudah berjalan baik, sampai-sampai tidak ada lagi batasan-batasan bagi mereka. Bahkan persoalan agama, adat, budaya, dan kepercayaan pun ternyata tidak memiliki batas. Sudah bisa saling masuk agama yang ini ke agama yang lain. Kepercayaan ini dengan kepercayaan yang lain. Kepada bangsa Israel diperkenalkan oleh bangsa-bangsa lain itu, yaitu Baal dan dewa-dewa kesuburan. Maka Baal diyakini, Baal yang mereka yakini itu adalah Baal yang bisa memberikan kepada mereka apa yang mereka mau. Termasuk bangsa-bangsa lain itu memperkenalkan kalau Baal yang mereka percayai itu adalah Baal yang bisa mengatur petir, mengatur udara, mengatur hujan,
Dan dewa kesuburan itu bisa memberikan kesuburan pada tanah, sehingga hasil pertanian mereka boleh berkali-kali lipat dari hasil yang biasanya. Sangat berguna bagi pertanian dan perniagaan atau perdagangan. Karena itu, bangsa Israel menjadi tertarik untuk berbalik menyembah Baal dan dewa kesuburan itu dan meninggalkan Tuhan. Inilah yang membuat Bapak Ibu. Padahal bukankah Allah jauh lebih berkuasa daripada Baal dan dewa kesuburan itu? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka? Tapi mereka berbalik meyakini, mempercayai ilah-ilah lain, menyembah Baal dan dewa kesuburan dan meninggalkan Tuhan. Kalau mereka bisa sejahtera, itu karena Tuhan yang memberi kepada mereka. Tapi justru mereka bilang begini, kalau sejahtera kami, apakah ini berasal dari Tuhan atau berasal dari dewa? Berasal dari Tuhan atau berasal dari Baal? Mereka memilih lebih percaya kalau semua kesejahteraan itu, kemakmuran mereka, itu datangnya dan karena diberkati oleh Baal dan dewa-dewa kesuburan itu. Maka mereka lebih memilih kepada Baalisme, Kananisme, dan dewa-dewa kesuburan. Atau bahkan mereka menambahkan kepercayaan mereka dari percaya kepada Allah, kemudian ditambahkan ke dalamnya juga bersamaan dengan itu percaya kepada Baal. Mereka sungguh-sungguh melakukan sinkretisme. Artinya pencampur adukan keyakinan dan kepercayaan. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Itu sangat membuat Tuhan sangat bersedih dan sangat marah karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan mempercampur adukan kepercayaan mereka. Bangsa Israel menjadi bangsa yang ingkar akan janjinya, padahal jelas bahwa Tuhan Allah sudah teguh mengikat perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Tetapi mereka melupakan perjanjian itu. Mereka lebih meyakini kepada ilah-ilah atau dewa-dewa kesuburan, Baalisme dan Kananisme yang mereka yakini pengaruh dari bangsa-bangsa lain yang memengaruhi kehidupan kepercayaan mereka. Bangsa Israel ingkar dengan janjinya. Padahal Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tapi pada kenyataannya mereka tidak setia. Mereka berbalik, mereka berpaling dari Tuhan. Maka Tuhan marah dengan perbuatan mereka. Karena kemarahan Tuhan itulah Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Seorang perempuan yang tak setia, yaitu Gomer, anak Diblaim. Hal ini menggambarkan bahwa Gomer dan Israel itu adalah gambaran dari istri yang bersundal. Maka dengan hal seperti itu kita lihat, Gomer dan Israel itu sebagai istri mempelai laki-lakinya Allah, itu adalah gambaran dari istri yang tak setia, gambaran dari istri yang bersundal. Gomer perempuan sundal, pelacur itu dalam istilah sekarang dikatakan pekerja seks komersial. Yang kita pahami memang bukan seperti pelacuran zaman sekarang ini. Ia melacur di kuil-kuil. Dia melacur di kuil-kuil dewa gitu. Jadi Gomer itu adalah perempuan sundal. Dalam bahasa Ibraninya di sini dipakai kata zanah. Jadi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer itu, dia adalah seorang jana, artinya perempuan yang belum menikah, tapi pekerjaannya adalah menjajakan seks di kuil-kuil dewa-dewa yang diyakini oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi bukan perselingkuhan yang dimaksud. Selingkuh dalam arti merebut lelaki orang lain atau merebut suami atau istri orang lain. Justru kata yang dipakai zana, dia belum menikah, tapi bekerja di kuil-kuil yang diyakini oleh bangsa lain untuk
melayani para orang-orang yang datang ke kuil itu melakukan hal-hal yang mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa dilakukan. Dalam tradisi pernikahan kuno, ada perempuan-perempuan di kuil itu yang melakukan pelacuran suci. Begitulah gambaran Israel yang sudah melakukan dan menduakan Tuhan itu. Jadi Tuhan menggambarkan seperti itulah bangsa Israel yang sudah mendukakan hati Tuhan itu. Di sini Tuhan memakai Hosea untuk menunjukkan sikap atau kebobrokan bangsa Israel terhadap Tuhan. Tuhan memerintahkan mengawini perempuan sundal, si babi jalang, untuk memberitahu bahwa Israel sudah berdosa, sudah salah. Maka dasarnya Allah memerintahkan Hosea menikahi perempuan sundal. Ini harus jelas. Dasarnya Allah memerintahkan Hosea mengawini perempuan sundal, inilah dasarnya. Karena Allah pun tengah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Namun mereka meninggalkan dan mendukakan hati Tuhan. Begitupun Hosea sudah mengikat perjanjian pernikahan dengan Gomer. Tetapi Gomer itu adalah perempuan sundal yang bekerja di kuil-kuil, melakukan pekerjaannya, menjajakan seks di sana. Maka Israel sangat berdosa. Dan mereka sudah meninggalkan, mendukakan hati Tuhan. Keluarga Hosea lah yang menjadi gambaran dari persundalan itu. Maka atas perbuatan bangsa Israel itu, Tuhan, lihatlah, atas perbuatan bangsa Israel itu, saya mau katakan, Hosea itu dikorbankan, tanda kutip, dikorbankan oleh Tuhan. Sebagai seorang nabi, penyambung lidah Allah, Hosea itu dikorbankan oleh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal. Karena mereka sudah sangat jauh menduakan dan meninggalkan Tuhan. Bayangkan, untuk menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang sudah mendua itu, Tuhan sampai-sampai mengorbankan seorang nabi, penyambung lidah Allah, sebagai gambaran dari ketidaksetiaan mereka terhadap Allah mereka. Dia menikahi perempuan sundal dan Hosea tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dia menikahi perempuan itu. Bapak Ibu, kita katakan bukan tidak bergumul menikah dengan seorang perempuan sundal. Bisa jadi menjadi bahan perguncingan dan bahan pembicaraan orang lain. Tapi karena Tuhan yang sudah memerintahkan, maka dia hanya seorang hamba harus taat kepada Tuhan yang telah menyuruh dan mengutus dia. Maka Hosea menerimanya. Bapak Ibu, bagaimana kalau sekiranya dalam kehidupan zaman sekarang ini hal itu terjadi? Bagaimana mungkin Allah memerintahkan seorang pelayan, atau kita katakan dalam hal ini para pendeta, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, untuk menikah dengan seorang perempuan sundal? Kalau di zaman yang berkembang ini saya katakan pasti akan viral. Dan sesuai dengan aturan ketentuan gereja mungkin akan kena hukum. Begitu. Karena bagaimana mungkin? Tapi ternyata Tuhan punya banyak cara untuk melakukan tindakannya dan melakukan apa yang Tuhan pandang baik untuk kehidupan umatnya. Kita yang terbatas inilah yang kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang sangat tidak benar. Tapi bagi Tuhan, Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan umatnya Israel. Mengapa diperintahkan mengawini perempuan sundal? Karena negeri Israel sudah bersundal dengan hebat membelakangi Tuhan pada ayat 2 yang kita baca itu. Selanjutnya, Tuhan katakan, engkau akan memperanakkan anak-anak sundal. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Dan benar, dari pernikahan Hosea dan Gomer itu, mereka melahirkan 3 orang anak. Yang pertama yaitu Yisrael. Ini adalah, nama Yisrael ini diambil dari nama lembah di Israel, tempat ketika Tuhan melalui Nabi Elisa memerintahkan Yehu membunuh Raja Ahab karena kejahatan mereka membunuh nabi-nabi Allah kala itu. Ini artinya adalah
Tuhan akan datang melenyapkan mereka jika mereka tetap menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan akan datang melenyapkan. Seperti melenyapkan orang-orang yang sudah membunuh nabi-nabi utusan Allah itu. Begitupun Tuhan terhadap bangsa Israel akan dilenyapkan karena menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua, setelah itu engkau akan melahirkan anak dan menamainya, anak perempuan, namanya adalah Lo Ruhama. Dalam bahasa Batak, Sohinasian, Naso Marasini Roha, tanpa belas kasihan, Rukhama dalam bahasa Ibrani. Inilah tanda kalau Tuhan itu tidak berbelas kasih lagi kepada Israel. Sebagai umat pilihan, Tuhan sangat mengasihi Hasian nide batado bangsa Israel. Tetapi karena perbuatannya, selama ini Tuhan dikenal dengan Tuhan yang berbelas kasihan. Tapi kenapa di sini tidak? Karena dosa mereka sudah terlalu sangat besar. Dosa mereka sangat begitu jahat. Mereka berbalik dari Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang tunggal itu. Maka Tuhan menjadi marah dan tidak menunjukkan lagi belas kasihannya. Maka untuk menunjukkan perilaku umat Israel itu, anak mereka pun dikorbankan. Namanya adalah Lo Ruhama. Aku tidak akan menunjukkan lagi belas kasihanku. Yang ketiga, kemudian setelah itu engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Lo Ami. Artinya adalah tidak lagi umatku dan aku bukan lagi Allahmu. Dan bangsokku be, bukan umatku, Lo Ami, itu karena mereka ingkar terhadap janji mereka. Maka Tuhan memilih bangsa Israel supaya menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi di sini dikatakan, bukan lagi bangsaku, karena mereka sudah berdosa. Kalau tetap begitu, Tuhan tidak menerima sebagai bangsa. Tidak menerima mereka lagi sebagai umat pilihan. Tidak lagi mereka menerima kehidupan yang kekal karena keberdosaan mereka. Tapi lihatlah, kemudian selanjutnya kalau kita membaca firman ini pada pasal 1 ayat yang ke-10, lanjut dengan ayat 11 dan pasal 2 ayat 1, nanti kita akan lihat. Ternyata memang Tuhan itu tetap, di samping Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu, Tuhan itu marah, tetapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia. Amarahnya tidak jauh lebih besar dari kasihnya. Maka kemudian kalau kita baca tadi ayat yang saya katakan itu, mereka, kalau mereka umatnya itu berbalik kepada jalan Tuhan yang benar, maka mereka tidak lagi mendua hati. Allah itu tetap Allah yang setia dalam kasihnya. Walaupun mereka berulang-ulang berdosa, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Dalam Hosea pasal 1 ayat 10-11 dan ayat 2, Tuhan kembali berbelas kasih kepada umatnya. Kata hukum yang sebelumnya di sini berubah menjadi kata pengharapan. Dan pengharapan yang seperti itulah diharapkan terjadi bagi orang-orang berdosa kelak, yaitu pengharapan eskatologis. Orang berdosa itu akan meninggalkan kesalahannya dan mereka akan dipulihkan dan memperoleh pembaharuan hidup. Kalau mereka berbalik kembali kepada jalan Tuhan, maka dari tidak lagi umatku akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Nanti boleh kita baca ayat 10, 11 dan ayat 1 pasal 2 itu. Dan selanjutnya dikatakan, Israel pun menjadi tempat perdamaian dan tempat rekonsiliasi, bukan lagi tempat melenyapkan umat bangsa Israel itu. Begitupun dengan yang tanpa rahmat, Sohinasian, menjadi dikasihi, menjadi dikasihani, menjadi hinasianan, menjadi umat yang paling dikasihi. Maka pada akhirnya akan terjadi pemulihan. Hukuman akan berlalu dan Tuhan akan membawa mereka kembali kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dengan kasih-Nya. Seberapapun besarnya dosa kita, Allah itu selalu membuka tangan untuk pertobatan-pertobatan dan kembalinya kita kepada Dia. Bapak Ibu, melalui firman ini saya tekankan paling tidak ada 3 hal.
yang kita hidupi supaya kita bisa tetap setia sama seperti Allah yang setia dalam kasih-Nya itu. Yang pertama adalah teguhlah percaya hanya kepada Allah satu-satunya. Jangan pernah mendua atau melakukan sinkritisme, mencampur adukkan keyakinanmu. Kau memang bergereja, kita memang percaya, kita hadir dalam peribadahan, tetapi sama dengan itu juga kita menyembah ilah-ilah yang lain di rumah kita. Kita yakin dengan kekuatan dan tenungan-tenungan kekuatan dukun dan sebagainya. Itu termasuk menduakan hati Tuhan, menduakan kepercayaan kita. Teguhlah, perlu ada komitmen dan konsistensi di tengah perkembangan zaman dan kemajuan ini yang dapat membuat orang meninggalkan Tuhan. Justru kita semakin menyadari betapa berkembangnya dunia dan teknologi ini, itu justru karena dari Tuhan. Tuhan menganugerahkannya kepada manusia supaya kita dapat melakukan kegiatan kita dengan cepat, tepat, dengan cara yang lebih mudah, karena sudah serba ada. Itu kiranya semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi justru lihatlah, malah orang-orang banyak yang terlena dengan perkembangan itu sampai melupakan Tuhan dan bahkan menduakan Tuhan. Tuhan itu setia, maka teguhlah beriman dalam kasih dan kesetiaan. Jangan percaya pada hanya yang berhubungan dengan pengetahuan, ilmu, teknologi. Percayalah kepada Tuhan, Dia yang menganugerahkan semua itu. Yang kedua, yakini Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Dia memang juga pencemburu, marah, tetapi kasih-Nya jauh lebih besar dari itu. Hosea bergumul menikahi seorang perempuan sundal, maka Tuhan pun bergumul dan sangat marah ketika bangsa Israel itu. Dia marah, dia bergumul beristrikan bangsa Israel yang sudah menyimpang dari jalannya. Maka Tuhan selalu memberikan belas kasihan. Pun begitu juga dengan kita semua. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Kemarin kita berdosa. Kemarin kita mengata-ngatai orang lain. Kemarin kita mencemooh orang lain, memfitnah orang lain, membuli orang lain. Tapi Tuhan terus kasih kesempatan supaya kita berubah, bertobat. Kasih Tuhan itu lebih besar. Seandainya di situ kita berdosa, di situ mati, maka kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Tapi Tuhan berbelas kasih, menunggu pertobatan kita sampai kembali kepada jalannya yang benar itu. Yang terakhir, setia seperti Tuhan yang setia dalam kasih-Nya itu. Maka setia dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari setia pada iman percaya kita. Jangan ada lagi yang tidak setia. Keluarga-keluarga Kristen yang mendua hati, keluarga-keluarga Kristen yang menyembah Tuhan, sekaligus melakukan penyembahan di rumahnya masing-masing, percaya kepada ilah-ilah lain, di dompetnya masih ada benda-benda bermana, dan lain sebagainya, yang diyakini menjadi pelaris-pelaris dalam dagang, atau hal apapun itu, Tuhan benci. Jangan ada lagi yang bersundal, jangan ada lagi orang yang menduakan Tuhan, suami atau istri yang bersundal, menyukai, berselingkuh dengan perempuan, suami atau istri orang lain, pelakor, dan sebagainya. Tetapi sembahlah Tuhan dengan setia. Setialah kepada Dia. Setialah dalam dirimu, setialah di dalam rumah tanggamu, setialah di dalam persekutuanmu kepada Tuhan, dan setialah kepada keberimananmu, teguh kepada Tuhan sampai kepada akhir kehidupanmu. Dan kesetiaanmu itu tidak akan dapat dirampas dan dicuri oleh Tuhan, karena engkau sudah berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan. Karena Dia setia, maka kita juga sebagai pengikutnya adalah pengikut-pengikut yang setia sampai pada akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Kau mengajarkan kami supaya kami juga setia, seperti Engkau adalah Allah yang setia dalam kasih-Mu. Engkau mengasihi kami, walaupun berulang-ulang kami jatuh dalam dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Bahkan sampai menduakan Tuhan, berbalik dari jalan Tuhan. Sampai-sampai kami meninggalkan Engkau begitu jauh. Tapi dalam kemurahan dan kasih setiamu, Engkau membukakan tangan-Mu menerima pertobatan orang-orang berdosa, supaya kembali kepada jalan yang benar. Tuhan sertai, lindungi kami, supaya kami juga tetap membuka hati kami kepada pertobatan, kebaikan, dan kembali pada jalan Tuhan. Sertai kami untuk melakukan firman-Mu, begitu juga sertai semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan,
melakukan setiap tugas dan panggilan mereka untuk menyatakan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Terpuji dan termulialah namamu. Bagimu hormat, pujian, dan kemuliaan dari kekal hingga kekal. Amin.